Dua banteng yang berani, penjaga NKRI, hanya satu ideologi, Pancasila sejati. Banteng kemari, jaga NKRI. Banteng berdiri siap gerak, bela sampai mati. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua nih. Tadi lagunya mengingatkan kita bahwa kita adalah penjaga NKRI. Oke, topik kita pada malam hari ini, sebelum kita akan mulai topik bahwa kita akan memulai Anak Terlindungi dan Indonesia Maju, di mana kita akan berbicara tentang anak-anak Indonesia, bagaimana anak-anak Indonesia ini bisa menciptakan sehingga negara Indonesia kita semakin maju. Sebelum kita mulai dan kita perkenalkan dengan para narasumber kita akan panggil seorang anak yang akan menyumbangkan suaranya, di mana kita sama-sama tahu. Yuk bareng-bareng kita check it out, siapakah dia, kita panggil saja langsung, silakan. Generasi muda bangsa kita. Lagu yang sangat menarik tentunya, Kasih Ibu Kepada Beta. Itulah ungkapan seorang anak Indonesia terhadap para orang tuanya. Kembali ke topik kita pada malam hari ini, kita akan membahas tentang Anak Terlindungi Indonesia Maju sesuai dengan tema nasional bangsa kita, di mana kita pada tanggal 23 Juli kemarin kita memperingati Hari Anak Nasional. Nah, untuk itu kita akan segera saja memperkenalkan siapa saja sebagai narasumber kita. Di sebelah saya ada Bu Erna. Selamat malam Bu Erna. Juga di sebelah Bu Erna ada anggota dewan kita, tentunya yang para pemirsa sudah sangat mengetahui, ada Bu Waode Herlina. Tepuk tangannya mana dong? Dan di sebelah Bu Waode Herlina ada juga wakil bidang pemberdayaan wanita dan anak, Kakak atau kita panggil Mbak Kairunisya atau Mbak Uun. Selamat malam Mbak Uun. Merdeka. Baik, topik yang sangat menarik, Anak Terlindungi Indonesia Maju sesuai dengan tema Hari Anak Nasional, Mbak Uun. Nah, jadi peringatan Hari Anak Nasional ini dimaknai sebagai kepedulian seluruh bangsa Indonesia bahwa anak-anak Indonesia tentunya negara punya peran serta dalam hal ini. Nah, menurut Bu Uun nih, terkait dengan Hari Anak Nasional sebagai Wakabid Perempuan dan Anak dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Jakarta Pusat, untuk Bu Uun, makna Hari Anak Nasional ini apa nih tanggapannya menurut Bu Uun? Baik Bang Jimbong,
Ini kan sebenarnya Hari Anak Nasional ini peringatannya yang jatuh pada hari kemarin, hari Kamis kemarin ini, kita memaknai sebagai sebuah kepedulian lah terhadap anak. Bagaimana bagi partai ini amanat dari Ibu Ketua Umum kita bahwa kita adalah partai yang harus dekat dengan rakyat, harus dekat dengan masyarakat. Untuk itu kita memaknai bagaimana anak-anak dengan kondisi yang saat ini terjadi dengan pandemi ini bisa terlindungi. Dan di samping itu ini adalah sebenarnya sebuah rangkaian acara karena bidang perempuan dan anak ini berkeinginan agar bidang ini menjadi sukses ke depannya. Sebelumnya kita mengadakan seminar meningkatkan kapasitas perempuan dan anak, meningkatkan kapasitas perempuan di era new normal ini. Dengan mengundang DPP Bu Sri Rahayu dan Ibu Cica Kuswoyo. Bisa diulas sedikit tentang kemarin membicarakan tentang apa, Mbak Uut? Kita membahas bagaimana meningkatkan peran perempuan di era new normal ini. Salah satunya adalah peran perempuan sebagai ibu, bagaimana kan menjaga anak-anak mereka, memberikan gizi yang cukup, melindungi juga kedisiplinan dalam hal untuk bagaimana caranya menggunakan masker, protap-protap kesehatan seperti itu, dan banyak hal-hal lain yang bisa kita gali. Waktu itu juga dari Ibu Sri Rahayu juga ada program-program juga nanti ke depannya untuk perempuan. Kenapa kita tertuju pada perempuan? Karena kan ibu itu memegang peranan penting. Betul, terhadap tumbuh kembang anak ya. Setuju sekali, seperti itu. Dan sekarang ini sebagai puncaknya kita mengadakan talk show ini, kita gali nih pada ahli-ahli kita. Ya, tentunya sudah ada para pakarnya akan menyampaikan nanti ya. Iya, betul sekali. Stakeholder kita di sini ada anggota dewan juga, ada ahli, ada praktisi hukum, terus hukum. Ada wakil rakyat kita juga betul yang akan bercerita nanti ya. Iya, benar sekali Bang Jimbong. Dan diharapkan bahwa ini program ini bisa menyentuh nantinya, karena kedepannya kita akan bicara bagaimana kita membuat program-program yang bisa melindungi perempuan dan anak-anak. Tentunya sesuai dengan bidang Mbak Uut ya, wakil bidang perempuan dan anak ya. Sekali. Terima kasih Mbak Uut. Kita akan lanjut lagi. Di sebelah saya ada Ibu Erna. Nah, menyikapi tentang sesuai dengan Ibu yang bergerak di bidang apa nih Bu, kira-kira boleh kita tahu nih Bu, di bidang praktisi hukum atau penggiat? Sebagai pengacara yang juga aktivis perempuan dan anak yang luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Ibu Erna kita. Bu Erna, di sini kan kita mengetahui ya bahwa di dalam sebuah negara itu tentu ada peranan negara dalam hal ini. Nah, negara juga ada peran tanggung jawab di mana membuat yang namanya produk perundang-undangan untuk anak. Mungkin bisa diceritakan sedikit apa saja sih yang sudah diciptakan atau dibuat oleh negara dalam menjamin atau memberikan perlindungan terhadap anak-anak Indonesia. Jadi mengenai perlindungan dan anak itu tidak hanya diatur di dalam undang-undang saja. Jadi Indonesia kita sudah memiliki hak yang ada di dalam konstitusi ya, di dalam pasal 28 B ayat 2 Undang-Undang Dasar. Di situ disebutkan bahwa setiap anak itu berhak memiliki hak untuk tumbuh kembang, untuk belajar, dan juga untuk mendapatkan perlindungan tanpa adanya diskriminasi. Kemudian Indonesia juga sudah meratifikasi konvensi hak anak, dan juga Indonesia juga sudah mengundangkan berbagai macam undang-undang untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Ada juga yang sifatnya khusus, misalnya untuk anak-anak disabilitas, kemudian kesejahteraan anak. Yang paling utama dari undang-undang untuk perlindungan anak adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Jadi prinsip dari perlindungan anak di sini ini sesuai dengan konvensi hak anak, di mana di situ disebutkan berkaitan dengan prinsip pertama adalah non-diskriminasi terhadap anak. Kemudian yang kedua adalah prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana di sini anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian yang terakhir yang seringkali kita sebagai orang dewasa itu lupa, itu adalah kita harus juga menghargai pendapat anak. Nah ini mungkin yang harus digarisbawahi.
di Hari Anak ini bahwa kita tidak bisa memaksakan kehendak kita ya sebagai orang tua kepada anak, tapi anak juga diberikan hak untuk dia dapat memberikan pendapatnya. Berarti ini menjadi suatu ini juga ya, warning buat orang tua atau ibu-ibu yang sering memarahi anaknya kali ya. Benar, karena ini harus di garis bawahi di sini. Nah, kemudian juga yang saya ingin sampaikan di dalam peraturan perundang-undangan, konstitusi, juga konvensi hak anak, kita di Hari Anak ini harus bagaimana kita bisa mensinkronkan antara tanggung jawab perlindungan anak itu tidak hanya pada orang tua saja, tapi juga pada masyarakat dan juga pada termasuk di sini juga pemerintah. Jadi ketiga stakeholder ini ketika dia bersama-sama bisa saling bersinergi itu secara luas akan memberikan perlindungan terhadap anak. Boleh dijelaskan sedikit kan Ibu Erna? Kan kadang kita kan ketahui ya bahwa sekarang perkembangan teknologi kita itu kan banyak mempengaruhi mental dan psikologis anak ya. Sehingga kita sama-sama tuh anak tuh kalau bangun tidur tuh bawaannya bukan dia mau nyari sarapan dulu, minum susu dulu, tapi langsung ngejar gadget ya, Bunda mana gadget saya gitu ya. Nah artinya kan banyak transfer informasi yang tidak terfilter nih ya Bu ya. Betul. Menurut Ibu gimana nih? Apakah ada peran negara dalam memfilter sehingga tidak merusak mental atau jiwa si anak? Seperti tadi saya sebutkan, itu pertama tentu saja tanggung jawab keluarga ya. Kenapa dan orang tua ya? Untuk bagaimana orang tua itu bisa pertama memberikan pendidikan kepada anak berkaitan dengan pembatasan untuk dia bisa mengakses situs-situs di internet ya. Jadi ada ya undang-undang yang mengatur supaya anak-anak tidak sebebasnya untuk mengakses internet? Adakah undang-undangnya itu? Sebenarnya ini adalah kalau peran dari negara itu nanti kementerian dari Kemenkoinfo bagaimana itu juga dia bisa memproteksi, kan memang selama ini kan sudah di ban ya, maksudnya untuk situs-situs yang yang tidak mudah dijangkau ya, tidak mudah dijangkau anak-anak. Dan itu memang tanggung jawab dari negara, itu tanggung jawab negara, dia akan memfilter jadi akses berkaitan dengan yang misalnya pornografi gitu ya. Karena kalau kita lihat memang faktanya kasus-kasus yang masuk yang ada itu, kenapa dia melakukan misalnya tindak pidana pelecehan seksual atau kenapa dia melakukan perkosaan? Ya karena dia bisa mengakses yang situs-situs tersebut. Nah, jadi di sini memang peran orang tua itu sangat penting. Dia juga bisa memblokir gitu ya, maksudnya situs-situs apa dan mengecek secara reguler handphone dari si anak. Karena yang harus dipentingkan di sini, karena di luar sana itu banyak sekali predator ya yang memang memangsa anak-anak ini. Anak-anak ini kan tidak tahu, tiba-tiba misalnya dari handphonenya itu tiba-tiba ada masuk ada gitu ya. Pesan-pesan yang mengajak ketemuan apa gitu ya. Nah, ini pendidikan di keluarga itu yang harus lebih diawasi diawasi bahwa anak-anak kalian tidak boleh misalnya berkomunikasi dengan orang yang tidak dikenal, gitu melalui internet, karena ini sangat berbahaya gitu. Baik, tahan dulu Bu Erna, karena semakin seru pembicaraan kita dan kita beri kesempatan juga kepada Ibu Herlina selaku Wakil Rakyat di Dewan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. Bu Herlina nih sebagai anggota Dewan menyikapi terkait dengan perlindungan anak, di mana kan banyak nih orang tua juga mulai gelisah atau mulai resah bagaimana anak-anak ini sangat tergantung dengan yang namanya gadget. Nah di gadget itu kan ada permainan-permainan yang memang mengasihkan ya Bu Herlina ya, sehingga si anak betah tuh lama-lama tuh Bu Herlina. Nah menurut Ibu tuh seperti apa sih apakah ini bisa mengganggu mental dan psikologi si anak dalam setiap hari bermain dalam gadget tersebut Bu Herlina? Baik, terima kasih. Pertama, saya mau ucapkan dulu selamat Hari Anak. Semoga anak-anakku di luar sana menjadi anak yang bahagia, bermanfaat buat lingkungannya dan negaranya. Baik. Nih Mbak Cica udah datang. Mbak Cica, ayo silakan langsung kita beri aplaus dulu buat Mbak Cica yang sudah kita tunggu-tunggu. Selamat malam Mbak Cica.
Ya, buat saya sih melihatnya gadget ini ancaman. Ancaman ya. Buat anak-anak. Sudah pasti ya. Ya. Tetangga saya itu Ya. kalau bapak ibunya pulang kerja capek lelah, anaknya dikasih gadget Biar tenang ya. biar tenang. Sekarang anaknya harus terapi Bang Jimbong karena Terapi seperti apa matanya tuh? jadi juling. Oh, itu dampaknya Bu Ya, Putra ya. salah satu dampaknya. Kalau ke psikologi anak ya pasti karena kan kalau saya ngutip Mbak Cica bilang tuh semua dari rumah. Nah, bagaimana caranya kita supaya membatasi anak terhadap gadget? Iya. Tadi udah disampaikan sama Mbak Erna, banyak banget yang bisa dilakukan. Kalau di program strategis pemberdayaan perempuan dan anak di DKI Jakarta Iya. itu karena pandemi saja ini, tapi sebenarnya sudah banyak sekali program yang akan dilakukan, seperti ada persiapan kegiatan forum anak di Forum tingkat anak. kelurahan, di tingkat Oh, kecamatan. sudah mulai sampai Iya, ke tingkat bawah, Bu? sampai ada permainan Oh, di baik. RPTRA buat anak-anak, sehingga ada waktu-waktu ketika anak sudah pulang sekolah mereka bisa main di RPTRA. Ada di situ permainan, ada menari, ada olahraga. Ada Sayang program-program kita buat anak-anak ya, ada Bu? Pandemi. Ada Oh. banyak sekali. Jadi mungkin ya tadi yang seperti Mbak Erna sampaikan ya kita harus kasih jadwal, kemudian jangan kasih akses penuh kepada anak-anak kita, lalu ya kita nih beri contoh yang baik. Maksudnya kalau kita sudah pulang dari aktivitas ya mungkin banyak ajak aja mereka ngobrol kan. Iya, karena Jangan- saking capeknya orang tua Iya, ya, nggak kayak mau tadi. diajak repot, jadi Nah. anak-anak dikasih tenang gitu Bu. Kayak tadi contoh Iya. kan, akhirnya tuh anak juling. Juling karena ibu bapaknya ngobrol, nyeritain tadi masalah di kantor, di luar, anaknya asik main gadget. Oke, Dan jadi itu kurang pengawasan umur ya. baru 6 tahun loh, kasihan. 6 tahun matanya sudah Juling, juling. karena mainnya gadget terus. Luar biasa ya, berarti dampaknya dari kecil, karena dari kecil dia main gadget terus di sama mbaknya, orang tuanya kurang pengawasan, kurang perhatian Iya. ya. Baik Bu Herlina, kita tahan dulu karena sekarang sudah ada Bu Cica nih. Mbak Cica, seperti yang Mbak Cica ketahui kan Mbak Cica ini bisa sedikit bercerita karena Iya nih kalau lihat Mbak Cica. bawaannya mau nyanyi aja ya Bu Herlina ya. Bawaannya mau nyanyi aja. Nah, Bu Cica, kan Bu Cica di sini kita dapatkan informasi bahwa Bu Cica itu memiliki 2 orang anak yang namanya Andi Rahmat dan Andi Kinaya Putri ya. Nah, ini Bu Cica sebagai pelopor penyanyi cilik pertama di Indonesia nih katanya nih, apakah benar nih Bu Cica nih? Mungkin nanti bisa nih ini ya. Bagaimana sih cara Ibu Cica ini mendidik dan membesarkan kedua anak itu, mungkin sedikit bisa kita sharing ya, karena dengan tema kita pada malam hari ini adalah Hari Anak Nasional. Bisa berbagi sedikit lah Bu Cica gimana dalam mendidik anak-anak Bu Cica. Selamat malam semua, terima kasih buat Banteng Radio udah diundang. Mbak Herlina Mbak Laude bolak-balik ini ke pusat. Oke. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Anak Nasional. Ya. Jadilah anak-anak yang selalu gembira, jangan ya tadi ininya dengan gadget ya gitu, jangan terlalu attach dengan gadget ya. Iya. Saya setuju dengan apa yang sudah disampaikan Mbak Erna, Mbak Ode juga Uun, bahwa semua itu datangnya dari rumah. Jadi rumah Oke. adalah konstituen terkecil dalam sebuah strata bermasyarakat ya gitu. Jadi saya nggak percaya itu bahwa maksudnya kita titipin aja cari sekolah let's say it, misalnya cari sekolah muslim atau sekolah katolik, dari sekolah-sekolah itu maksudnya akan melahirkan anak-anak yang maksudnya agama juga datangnya dari rumah gitu loh. Baik. Semuanya dari rumah. Jadi buat saya cara mendidik Abi dan Naya memang pada saat itu, makanya karena apa sekarang saya baru nongol dari persembunyian, karena itu salah satu itunya itu gitu loh, benar-benar pada saat saya memutuskan untuk menikah dengan ayah anak-anak saya gitu, suamiku gitu, bahwa saya komit gitu sebagai ibu, saya harus hadir sama
anak-anak bersama anak-anak itu 24/7 itu buat mereka Oh, gitu. Jadi luar biasa ya. Dulu zaman anak-anaknya Mbak Cica dulu ada gadget belum sih sehingga mereka kalau kita lihat flashback yang dulu anak dulu dengan anak sekarang seperti apa nih Mbak Cica? Beda ya? Ya, zaman kita itu beda. Zaman dulu tuh begitu sampai pulang sekolah lempar tas gitu langsung petak umpet, gerobak sodor, main apa segala macam mainan anak-anak gitu. Anak-anak zaman itu ya. Tapi itu juga saya latih ke anak-anak gitu, saya ajarkan ke anak-anak karena kebetulan saya sendiri yang ada yang bantuin tapi saya nggak percaya gitu, paling bantu-bantuin bersihin rumah, tapi anak-anak saya pegang sendiri sampai makannya pun gizinya pun saya urus sendiri gitu. Jadi memang tepuk tangan. Ini patut dicontoh berarti ya orang tua yang patut contoh. Jadi aku nggak nyanyi-nyanyi begitu menikah, aku nggak nyanyi-nyanyi, aku keluar dari dunia itu karena saya pikir bagaimana saya bisa mempersiapkan jembatan untuk mereka berdua gitu loh, saya dan suami gitu. Kita sepakat oke, aku tak cari duit, kamu yang ngurus anak-anak, tapi pulang kita bagi selalu peran diskusi lah ya, ya. bagi peran. Jadi tadi juga saya senang banget dengar gitu bahwa komunikasi antara keluarga itu sangat penting. Itu penting sekali gitu loh. Jadi saya membiasakan anak-anak dari kecil gitu, tanya apa aja juga mereka dengan kritisnya udah tanya coba, kenapa nggak boleh, kenapa ini, kenapa itu gitu. Tapi karena iya diberikan jadi, ini ya. Tapi begitu remaja agak kaget juga. Nggak bisa udah, lebih pintar dari kita. Makin kritis ya. Jadi tapi ya nggak apa-apa, saya juga memberi kesempatan bagi mereka bahwa maksudnya udah teenage kan sekarang mereka, anakku 21 dan 19, mereka sudah punya KTP semua, jadi ya monggo gitu loh, maksudnya bunda, ayah sudah memberikan kamu kepercayaan atau ini selebihnya monggo dilatih intuisi kalian sendiri dengan sendirinya, malah kayak sekarang pandemik gitu. Dulu kakinya panjang gitu ya, kalau nggak bisa, kebetulan mereka sekolah di luar gitu, kalau ke Jakarta terus langsung ketemu temennya di mall apa segala macam gitu ya kasar ada. Sekarang enggak, malah justru itu keputusan mereka sendiri gitu loh. Bahwa berarti sudah dididik tanggung jawab dari Mas sejak Abi, dini ya. adiknya selalu manggil Mas Abi dan kakaknya Mbak Naya gitu. Nay, kita jangan kaki panjang ya, jangan pergi-pergi ya. Kita punya orang tua nih 2, kalau ada apa-apa kita carrier-nya gitu. Jadi nah hal-hal yang seperti itu kita gini, berdua tinggal senyum gitu. Alhamdulillah ya Mas, udah jadi barang itu gitu loh. Maksudnya anak-anak sudah bisa memilah-milah mana yang baik dan mana yang buruk buat dirinya. Oke baik, nah kembali lagi tadi tuh kita agak sedikit mau banyak mengetahui juga Bu Herlina, ini sebetulnya dengan situasi perlindungan anak sekarang ini kira-kira ada nggak sih yang sudah dibahas atau digagas di di Dewan Perwakilan kita itu, apakah bentuknya seperti kebijakan atau mungkin supaya bagaimana anak-anak kita juga merasa terlindungi. Tadi kan Ibu Erna bilang tadi ada yang namanya predator seperti itu kan, apakah ada kaitannya? Kita kan ada payung hukumnya di undang-undang ya di DPR RI. Nah kalau untuk di Dewan Perwakilan Daerah seperti apa nih Bu Herlina? Ada seperti apa ya? Ada, jadi di khususnya di Dinas PPAPP namanya, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu sudah ada juga, kita ada gugus tugas. Gugus tugas. Ya, di situ ada khusus banyak programnya, ini mungkin bisa saya baca ini ada. Boleh silakan Bu Herlina. Ada 28. Ada 28. Nah, salah satunya itu ada satu penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap ya, anak. Ada penyediaan jasa layanan terhadap perempuan dan anak. Ada pencegahan kekerasan terhadap anak di sekolah. Banyak sekali yang kekerasan sudah. Anak di sekolah. Oh, berarti memang sudah terindikasi ya ada kekerasan di sekolah ya. Seperti apa mungkin yang ada kejadian-kejadiannya Bu Herlina? Ya, kasus-kasus bullying ya misalnya. Oh, bullying. Ya, makanya sekarang kita DPRD itu mengajukan supaya ada sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak. Iya, jadi ada sekolah yang memang harus sekolah yang gurunya itu
waspada betul dengan kondisi. Jadi kondisi anak misalnya kalau udah ada anak yang ngelamun di kelas, terus gurunya langsung udah proaktif, harus langsung tanggap atau temennya. Nah teman-temannya juga harus diberikan juga sosialisasi bahwa kalau ada kawanmu misalnya 2 hari sudah nggak masuk atau dia ada WhatsApp aneh-aneh kan, sudah banyak kasus itu sudah kita DPRD sudah banyak turun sih sama dinas PPAPP untuk memberikan sosialisasi supaya meminimalisir. Betul. Dan kebetulan ini disesuai dengan bidang atau komisinya Bu Helina ya, komisi E ya, komisi E. Termasuk itu ya pendidikan ya. Baik, dan lanjut lagi ke Mbak Uun. Nah Mbak Uun kan sebagai wakil bidang, sekira-kira ada nggak keterkaitan karena kan Mbak Uun tuh bergerak di wakil bidang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kira-kira apa sih yang menjadi atau yang akan dilacanangkan program kerja Mbak Uun sebagai wakil bidang perempuan dan anak? Mungkin bisa dijelaskan? Izin Bang Jimbong, Siap. saya lebih senang pakai mic warna merah sesuai dengan warna partai. Jadi begini Bang Jimbong, jadi ternyata nih banyak banget tadi dari yang disampaikan oleh ibu-ibu ini jadi kepikiran di kepala saya. Gitu. Jadi wah kita nih kayaknya semakin banyak pingin membuat program yang tidak hanya untuk perempuan tapi untuk anak-anak dan khususnya di Jakarta Pusat ini. Sebenarnya kita juga sudah ada namanya posko tanggap itu. Posko tanggap ini sudah saya minta izin juga kepada Bu Ketua untuk kedepannya nanti kita akan menerima aduan terhadap kasus-kasus tadi seperti Ibu Erna katakan banyak banget kasus-kasus entah pelecehan seksual dan sebagainya terhadap anak-anak dan perempuan. Nanti kita akan buka untuk posko tanggap untuk menerima kasus ini. Makanya saya mohon izin Bu Erna untuk kedepannya kita akan belajar karena bagaimanapun ini adalah pembelajaran pertama. Betul, karena kita pengetahuan produk hukumnya dan kita juga akan bersilaturahmi. Di sini juga ada Mbak Cica sebagai DPD bidang perempuan dan anak. Nanti kita juga akan kerjasama dengan P2PTA di Kementerian Perempuan dan Anak dan Dinas PPAPP supaya kita juga sebagai partai yang benar-benar peduli kepada masyarakat untuk bisa lebih dekat untuk mengatasi kasus-kasus ini. Dan yang kedua ini memang kita akan mengadakan seminar-seminar parenting dan seminar-seminar supaya memberikan pengetahuan yang lebih kepada perempuan-perempuan bagaimana cara pola asuh yang benar. Betul. Nanti kita akan datangkan narasumber-narasumber yang jauh lebih narasumber supaya pengetahuan perempuan itu jauh lebih banyak. Dan yang ketiga mungkin, nah ini yang menarik tadi ada sebelum acara ini kan ada tadi tampilan dari anak-anak kebayang nanti ke depannya izin juga Bu Ketua kita akan buat festival anak atau kita akan perlombaan buat ya, lagu-lagu anak ya. Tapi pastinya setelah COVID ini tadi kita juga mengumpuli nih kayaknya programnya mau diborong semua nih Bu Erlina sama Mbak Saya sudah kepikiran nih dengan begini jadi lebih semangat lagi untuk membuat program-program terhadap perempuan dan anak-anak. Itu saja Bang Jimbong. Karena kita sama-sama paham ya bahwa ibu itu sangat dekat dengan anak. Betul ya. sekali. Artinya pola didik atau perkembangan anak ini juga bertumpu atau bertitik berat terhadap si ibu ya. Betul. Kalau ibunya tidak paham dengan bagaimana mendidik anak sehingga juga ini berdampak terhadap si anak tadi. Iya, benar. Kayak Bu Herlina tadi bilang karena orang tuanya capek bekerja dari luar, dia tidak mau diganggu anaknya, dikasih gadget supaya dia diem anteng. Ternyata kita tanpa kita sadar sebagai orang tua itu malah justru mencelakakan si anak. Betul sekali. Ya seperti itu ya. Nah menyikapi seperti itu Bu Erna nih. Kira-kira bentuk apa lagi sih dari negara, peranan negara itu sehingga si anak itu betul-betul kalau di luar negeri itu kan kalau kita pernah tahu bahwa ada yang namanya lembaga ataupun wadah yang memang untuk kalau kita ini pengobatan apa sih namanya itu? Kalau orang narkoba itu ada rumah apa namanya itu? Nah sehingga rumah rehabilitasi. Nah di sana itu yang saya dengar apa benar atau tidak itu ada nggak sih di Indonesia sehingga kalau ada anak yang kecanduan terus kayak tadi Bu Herna bilang sudah tidak bisa diobatin terus juga dia semangat tergantung dengan gadget, ada nggak nih undang-undang yang mengatur sehingga adanya tempat rehabilitasi anak yang kecanduan gadget? Kalau di Indonesia sih saya belum mendengar yang belum ada ya khusus berkaitan dengan gadget ya. Tapi memang saya melihat bahwa
untuk beberapa kebijakan-kebijakan dari pemerintah itu memang sebenarnya sudah ada lembaga-lembaga. Nah, mungkin di sini saya juga tadi udah disampaikan. Lembaga perlindungan anak ada nggak tuh ya? Ada. Ada ya? Nah, ini juga teman-teman, mungkin pemirsa di sini juga kadangkala kita salah ya. Mana yang disebut lembaga pemerintah untuk perlindungan anak, kadang-kadang merefernya adalah ke Komnas Anak. Betul. Padahal Komnas Anak itu adalah dia lembaga swadaya masyarakat. Jadi yang lembaga Non-pemerintah negara ya? bukan, yang lembaga negara itu adalah KPAI. Oke. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Nah, ini adalah lembaga negara. Jadi dialah yang mengatur misalnya kebijakan-kebijakan untuk melakukan pengawasan dan perlindungan berkaitan dengan anak. Nah, mungkin menurut saya di sini juga berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh misalnya P2TP2A ya. Ini kan itu adalah di situ juga gugus tugas untuk melakukan penanganan kasus berkaitan dengan kekerasan perempuan dan anak. Tapi mungkin di sini juga harus dilakukan evaluasi berkaitan dengan ada satu kasus yang baru-baru ini terjadi di Lampung. Iya, seperti apa itu, Bu? Anak yang diperkosa oleh pamannya, kemudian dia ditaruh di rumah aman. Nah, kemudian juga dikerjai juga oleh si petugas P2TP2A. Berarti nah, ini menurut petugas juga saya terlibat di situ ya? Ya, seharusnya rumah aman itu adalah rumah yang aman untuk anak. Karena kalau untuk kasus-kasus kekerasan terhadap anak itu tentu saja tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian masalah hukum, tapi bagaimana juga psikologis korban itu. Nah, itulah di situ ditempatkan dia di rumah aman supaya dia tidak misalnya bertemu dengan si pelaku, karena kan pasti dia di situ. Nah, makanya konsepnya seperti itu. Rumah aman juga menurut saya ya tidak boleh diketahui di mana letaknya kalau menurut saya. Karena kalau rumah aman diketahui tempatnya itu berarti namanya bukan rumah aman, karena pelaku misalnya dia bisa mencari tempat itu. Jadi di sini memang harus perlu perlindungan terhadap perempuan dan anak itu memang sebenarnya dari sisi hukum, dari sisi sistem itu udah bagus ya, maksudnya di tingkat daerah mungkin Ibu juga udah ada ya, dan juga dikembangkan misalnya kota layak anak. Kemudian setiap kota tahun layak anak ya. Jadi setiap tahun itu nanti diumumkan ya kepada publik bahwa kota layak anak ini misalnya provinsi mana ABCD gitu. Nah, ini sebenarnya itu inisiasi yang bagus, tapi menurut saya nggak hanya sebatas formalitas, karena kan biasanya penilaiannya dari sarana, prasarana dan lain-lain. Tapi kira-kira bisa dijelaskan nggak tuh kota layak anak? Itu seperti apa sih yang akan dibangun konsepnya, gagasan seperti apa sih kira-kira? Kalau kota layak itu memang merupakan sebuah kebijakan yang ada juga di dalam undang-undang itu untuk bagaimana kota tersebut itu bisa memberikan rasa aman kepada si anak. Baik dari segi pelayanan mungkin ya. Dari sarana dan prasarana yang diberikan oleh si pemerintah daerah. Kemudian juga mungkin program-programnya, pendidikan misalnya pendidikan gratis ya. Misalnya kalau di Jakarta mungkin kita lebih enak ya, maksudnya dari SD sampai SMA itu gratis. Masih gitu ditanggung ya. Masih ditanggung. Tapi ya itu tadi, kalau kebutuhan hak ekonomi sosial budaya dari anak, termasuk juga hak sipil dan politik anak itu bisa dipenuhi oleh negara. Jadi memang sarana prasarana pendidikannya, kemudian perlindungannya. Jadi kota itu aman. Jadi dalam tanda kutip ya tidak ada predator yang mencari korban gitu. Maksudnya berarti ada petugas-petugas yang memang dikhususkan kali ya. Mungkin tingkat laporan kasus kekerasan terhadap anaknya itu mungkin sedikit minim ya. Iya, seperti itu. Nah, Mbak Cica menyikapi tadi Mbak Yana bilang bercerita tentang pendidikan nih.
Kan kita sama-sama mengetahui nih baru-baru ini nih bagaimana ada orang tua yang bergejolak tentang pendidikan anak. Ada nggak sih tetangga atau karena Mbak Cica kan anaknya pada gede-gede nih nggak ada yang sekolah lagi ya. Ada nggak sih tetangga-tetangganya yang bercerita Mbak Cica nih anak saya begini-begini nih masalah penerimaan gitu gimana Mbak Cica tentang pendidikan nih. Jadi sebenarnya sepupu saya sendiri okay. Mas David Kuswoyo itu bujangan gitu. Okay. Dia punya kendala dengan PPDB itu iya, gitu ya. Penerimaan peserta didik baru. Jadi pada saat SMP itu di negeri gitu, terus berusaha untuk SMA ke negeri lagi. Karena kurang 2 bulan tersingkirlah masuk jalur prestasi. Habis masuk jalur prestasi tersingkir dan sistemnya ya akhirnya keterima untuk yang keterima tapi tinggalnya tuh di pasar Minggu. Jadi masuk jalur apa tuh? Prestasi. Prestasi juga ya? Tapi kebuangnya ke Kelapa Gading. Jadi itu proses ininya ya pendaftaran anaknya. Tapi belum lagi proses pada saat nggak keterima itu udah parno duluan gitu kan harus ke swasta, notabene dalam kondisi pandemik kayak gini juga aku bilang Mas nggak pareng stres karena stresmu itu akan mengimbas ke anakmu. Jadi aku selalu encourage sepupuku ini gitu dan istrinya bahwa maksudnya selalu berpikiran positif, insya Allah ada way out. Dan benar gitu, sholatnya dikencengin dan benar alhamdulillah. Jadi akhirnya keterima tapi di Kelapa Gading. Nah itu yang agak aneh, kemarin sempat ngobrol juga sama Mbak Waode. Ini bagaimana ya gitu, seharusnya fasilitas ini anak. Ini seru nih, Bu Erlina makin seru kayaknya. Nah mungkin Bu Erlina bisa menjelaskan nih ya polemik ini karena kan menyangkut anak ya, psikologis anak nih Bu Erlina. Artinya Bu Erlina mungkin bisa sedikit menjelaskan nih sebetulnya polemik ini seperti apa sih sesungguhnya sehingga warga masyarakat bisa banyak mengetahui nih Bu Erlina. Ya memang ini karena proses sosialisasinya sih kurang nih Permendikbud nomor 34 tahun 2019. Betul. Alasannya sih kemarin karena kita ada pandemi kan, jadi memang tidak tersosialisasi dengan baik. Tapi sesungguhnya Cebu itu bukan alasan. Sesungguhnya ini semangatnya adalah tidak adanya lagi sekolah eksklusif. Betul. Itu setuju. Tapi Mbak Cica kemarin kita sudah ada RDP dengan Dinas Pendidikan, kita sudah ada evaluasi. Jadi insya Allah tahun depan itu yang ditekankan itu jalur zonasi itu lebih diprioritaskan. Jadi betul-betul jarak sekolah dengan karena kan anak. Sebelumnya Bu Herlina kan itu 80% ya di peraturan Permendikbud sebelumnya 80% ya. Kemudian jadi berkurang jadi 50. Ternyata pelaksanaan jadi 40 tuh Bu Herlina. Iya. Kuotanya ya betul. itu menjadi evaluasi. Nah satu lagi menjadi usulan kita adalah supaya jalur usia itu ada klasifikasi sendiri. Jangan disamakan dengan jangan menjadi kriteria tersendiri di bawah ketika anak-anak sudah yang menjadi tolok ukurnya itu langsung usia. Jadi itu umur jadi ya, selalu umur ya. Umur itu. Nah, kemudian satu lagi jalur prestasi itu juga harus ditambah. Kemudian sama jalur afirmasi itu seperti yang KJP itu juga harus kan itu kan yang KJP sekarang itu kan betul-betul yang dari panti asuhan, yang dari rumah-rumah singgah. Nah kalau bisa juga ditambah kuotanya. Jadi prioritas juga kan ada 2% buat daerah di sekitar yang RW. Botabek. Enggak. Oh bukan. Buat daerah Bekasi. Mana lagi tuh Tangerang. Nah kalau bisa itu mohon maaf. Ya udah jangan dulu deh ya, nggak DKI dulu, di DKI juga belum yang zonanya terdekat-dekat dulu lah ya. Kan udah ada wilayah sendiri Pak. Oh gitu ya, sudah ada pembahasan di situ Bu Erlina ya. Artinya bahwa dengan polemik yang terjadi kemarin itu menjadi bahan evaluasi para anggota dewan kita ya. Dan tentunya kita juga minta tolong ke pemerintah pusat dan pemerintah DKI supaya sekolah swasta khusus yang di daerah padat itu supaya mendapat perhatian khusus juga, supaya misalnya fasilitas ditingkatkan supaya sama dengan negeri-negeri yang
Betul. Yang Bu Herlina mungkin bisa dijelaskan yang dimaksud dengan zonasi itu apa sih? Karena kan kadang-kadang dibilang zonasi padahal orang tersebut kalau berbicara zona itu yang terdekat di situ, tapi malah justru masuk di zona yang agak jauhan tuh gimana sih sebetulnya? sebenarnya harusnya begitu. Yang Zonasi terdekat itu, dulu? Iya, harusnya yang terdekat dulu. Itu dia yang diprotes. Tapi karena kita pakai radius, jadi radiusnya kelurahan atau kecamatan. Patokannya. Nah, patokannya. Tapi kan sehingga yang jadi sehingga contoh SMA 77 nih. Betul. 77 yang di Cempaka Putih. Kan dia di kelurahannya Cempaka Putih. Betul. Tapi kan dia beririsannya dengan bisa ke seberang itu kan ada Jakarta Utara. Di sini kan Jakarta Timur. Tapi dia kan deket kan. Nah, itu bisa akhirnya jadi kita kaget loh kok yang di Yang di seberang sana yang masuk bisa ya? dapat. Kenapa yang di sini malah nggak dapat? Malah hilang ya, nggak Nah, dapat. Itu. Nah, tapi itu menjadi evaluasi insya Allah tahun Jadi depan evaluasi sih, ya. evaluasi. Terus ini karena seru ya kalau kita bicara dengan Bu Dewan ya sebagai wakil rakyat ya, kita jadi karena ini masalah pendidikan anak ya. Masalah pendidikan anak. Betul, karena kebijakannya mereka yang punya ini Bu Cica. Jadi mumpung lagi ada mereka di sini kita banyak bertanya Bu Cica. Kuota pulsa nih. Nah sama gini nih Bu Herlina, kan sama juga nih sekarang kebijakan pemerintah untuk belajar di rumah nih. Kan kita belum tahu nih sampai kapan ya Bu Cica ya. Dan ini sudah dikeluhkan oleh banyak masyarakat. Pertama nih keluhan mereka, ketika belajar di rumah si ibu makin banyak nambah tugas nih. Yang harusnya dia bisa masak nemenin belajar, itu yang pertama. Yang kedua yang tadinya belajar nggak pakai kuota, nggak pakai pulsa, jadi nambah biaya. Nah itu gimana kira-kira Bu Herlina untuk menyikapi kebijakan sampai berapa lama sih kira-kira atau ada solusi lain nggak Kalau sih? ini saya jawabnya senang. Nah, gimana tuh, Karena Bu kan Herlina? kalau di DKI ini kan kita sudah ada KJP. Itu udah ada tuh 250, 450, 350. Kemudian sekarang ada tambahan pulsa. Oh ada lagi? Iya. Oh. Tapi buat yang nggak mampu. Oh, gitu. Iya, ada 100 Berarti pakai ribu. apa? Pakai kategorinya gimana Bu Herlina? Kategorinya sekolah, kelas, ibu gurunya yang menentukan. Dari sekolah? Dari sekolah. Oh oke. Iya. Besarannya berapa? Besarannya 100 sampai 200 ribu per Nah bulan. tuh banteng pemirsa Banteng tuh ternyata Bu Herlina sudah memberikan informasi yang sangat Iya. berharga. Ada tambahan ya Bu Herlina ya Ada buat tambahan masyarakat pulsa. ya. Dan kemudian kan kalau dulu kan kita ada kartu Indonesia Pintar dan sekarang ada program Indonesia Pintar. Nah itu langsung dari Bank BRI. Nah itu kalau nggak salah kalau SMA tuh 1,6. Nah itu bisa buat cicilan juga, bisa 1,6? buat beli. Iya 1,6. 1,5 1,5 untuk juta ya? SMA, wah, mungkin luar biasa SMP ya. ke bawahnya aku nggak hafal ya SMP SD. Nah itu dari Bank BRI. Nah itu juga bisa dipergunakan untuk beli kuota. Tapi lagi-lagi anak-anak juga harus dibatasi nih kuotanya. Jangan-jangan kuotanya buat main game lagi Bu Herlina. Iya. Bukan yang buat belajar. Hah? Atau ibunya lagi dagang online lagi. Itu ada. Nah satu lagi Iya nih, gimana satu Bu lagi. Herlina? Kalau ada yang kesulitan, misalnya betul-betul nggak mampu, Betul. terus dia ke swasta susah, karena kan pasti wajib bayar uang pangkal. Betul, itu sangat berat Sampaikan sekali ke betul. kita, nanti kita laporan ke dinas, nanti dinas yang nego ke sekolah itu. Hmm, Jadi bisa tertolong lah misalnya bisa aku sih belum tahu persis apa langkah tepatnya, tapi bisa dikasih bisa mic-nya dikasih coba mungkin mic-nya yang agak ini dicicil atau ya. apa nanti dinas langsung yang eksekusi ke sekolah itu. Bu Dan Herlina mungkin bisa dijelaskan juga ini untuk sebatas sekolah negeri atau swasta juga nih kalau untuk bantuan-bantuan kayak begitu kita menitik beratnya. swasta lah. Swasta Karena bisa kan ya. ada yang sampai uang pangkalnya itu uang gedung itu kan 5 juta, 8 juta. Beli bukunya juga yang luar biasa nih Bu Herlina iya beli tuh bukunya anak-anak kita nih. kan nggak mampu. Nah itu bisa insya Allah. Berarti artinya buat masyarakat yang kemarin tidak mendapatkan dari PPDB kemarin Ya. dan lari ke swasta itu bisa ya dibantu ya bisa. untuk yang tidak mampu ya. Nah itu bisa kemana tuh Bu Herlina? Atau kita ke posko tanggap kita atau kemana Bu Herlina? Bisa ke posko tanggap atau bisa ke fraksi PDI Perjuangan di Oke. lantai 8. Di fraksi PDI Perjuangan itu dari hari Senin sampai hari Kamis dari jam 10 sampai jam 3 sore bisa ada pengaduan, silahkan datang. Baik, nah itu informasi yang sangat berharga ya para Banteng listener bahwa anggota dewan kita ternyata bekerja terus mengevaluasi setiap kinerja-kinerja atau kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah sehingga ada solusi-solusi. Nah ini yang mungkin belum banyak tersosialisasi ya Bu Herlina ya. Siap. Mungkin kedepannya bisa akan ada lebih banyak lagi informasi-informasi yang didapat oleh masyarakat. Nah kembali lagi ke tadi Bu Cica. Bu Cica, kalau kita ngeliat zaman dulu nih, zamannya Bu Cica,
Dan itu saya masih denger tuh yang namanya lagu anak-anak ya. Lagu anak-anak itu keren banget. Sampai bisa dibuat dari permainan. Misalnya contoh wak wakung, nasinya nasi jagung, kita main kayak gorong-gorongan gitu ya. Nah itu kan artinya ular naga panjangnya. Nah kenapa ya sekarang sangat minim ya Mbak Cica? Atau kan ada Mbak Cica coba menggerakkan lagi seniman-seniman kita atau pencipta-pencipta lagu kita sehingga anak-anak tuh bisa ada kreasinya. Tidak hanya bermain dengan gadget Bu Cica. Oke, sebenarnya itu udah keresahan lama sekali ya, gitu kira-kira udah lama sekali lah sejak saya menjadi orang tua, terus saya lihat konten anak ini nggak ada. Kebetulan waktu itu anak-anak tumbuh itu masih ada Tasya dan Sherina gitu ya, jadi masih. Ya masih ada tesnya ya. Jadi aku masih masukin itu ke mereka, terus sekali-sekali lagu ibunya juga gitu. Iya. Masih mau. Boleh tahu nggak sih kenapa sih seniman-seniman kita ini kok agak minim yang mencipta karya atau gimana ya Mbak Cica? Jadi gini, bukan kenapa-napa. Jadi pada saat era saya 70-80 itu memang lagi booming. Pas saya keluarin itu bang gitu kan, langsung akhirnya banyak yang lain-lain dan pada saat itu memang itu semua menelurkan album-album yang dahsyat gitu dan kayak papa gitu ya. Hampir 90% lagu yang saya nyanyikan tuh lagu ayah saya gitu ya. Itu banyak sekali pengetahuan apa segala macam, terus bersinar matahari gitu kan, maksudnya bagaimana kita mensyukuri pagi hari, betul, kita lihat menghargai ciptaan Tuhan ya. Komodo dari mana? Dari Nusa Tenggara. Ya pernah dengar? Aduh Uun pernah dengar? Berarti bukan ibunya Mbak Uun yang berhasil mendidik Mbak Uun. Dikasih konten. Jadi ternyata dari nama binatang aja dijelaskan asal dari mana ya, dari lagu tuh ya. Iya dari lagu, pengetahuan kan betul, jatuhnya. Betul. Jadi pada saat kita ujian apa segala macam, teman-teman aku terima kasih ya Cica gitu, kita jadi hafal komodo dari mana, anoa dari mana gitu. Ya udah, jadi nah itu sempat saya suguhkan ke anak-anak. Jadi bahwa maksudnya ya anak-anak supposed to be menjadi anak-anak yang nggak mikir apa-apa dan jangan dijadikan tempat curhatan yang nggak perlu gitu, harus kita saring juga gitu karena dianjurkan untuk berkomunikasi, sampai curhat-curhatnya juga semuanya dituangin ke anak. Sementara anak itu nggak belum cukup kan isi kepalanya. Jadi saya ngikutin semua gitu. Ada rencana Mbak Cica nggak nih buat ciptain lagu anak-anak nih? Insya Allah dalam waktu dekat kita akan mau coba abis lomba cinta Nusantara ini, kita mau coba lagu anak. Itu karena apa? Kemarin sempat ada idola cilik Mbak Ira Maya Sofa menjadi penjurinya. Saya sempat agak ngomel gitu, lu ketua jurinya. Seharusnya kamu punya rights untuk bicara bahwa ini bukan konten anak, ini promosi lagu orang dewasa dinyanyiin anak-anak kecil gitu. Lagunya cinta-cintaan semua lagi nih ya. Gitu. Belum pada itu umurnya. Aku nggak pernah tonton, aku matiin. Coba bagus nggak? Aku dari ya kamunya keren tapi isinya nggak seneng aku gitu. Kebanyakan Mbak Cica ya anak-anak masih umuran 8 tahun 9 tahun tampilannya gimana udah dewasa sebelum umurnya ya. Sakiti apa anak-anak 5 tahun kok nyanyi lagu disakitin gitu loh. Jadi ada hal-hal. Artinya ada konsen juga dari Mbak Cica ya. Jadi saya bersama Seniman Nusantara, insya Allah kami dari Seniman Nusantara ingin mengadakan lomba lagu anak gitu, membangkitkan lagi kembali lagu-lagu anak untuk anak-anak Indonesia gitu pada khusus. Oke, ini semakin seru juga pembicaraan kita. Nah, mungkin bisa ada semacam saran nggak? Kita coba mulai dari Bu Erna dulu nih. Dari penyikapan tadi dari sisinya Mbak Cica sebagai orang tua, terus sisi dari Bu Herlina sebagai wakil rakyat, terus juga dari Mbak Uun. Kira-kira harapan dari Bu Erna nih ke depan nih menyikapi situasi begini tadi nih. Tadi Bu Herlina mengatakan ada anak yang matanya merah karena ketergantungan gadget karena selalu main gadget setiap harinya. Terus kemudian ada juga anak-anak yang dalam masa pertumbuhannya belum masa pertumbuhan dewasa dipaksa istilahnya jadi kayak semacam belum dewasa ya dikarbit.
harapan dari sisi praktisi hukum atau dari segi Mbak sebagai aktivis perempuan dan anak seperti apa sih menyikapi ini ke depan? Apakah yang akan dilakukan? Kalau saya sih melihat memang konsep-konsep dari perlindungan anak itu ya. Jadi yang harus kita garis bawahi bersama di sini adalah kita harus memikirkan kepentingan yang terbaik untuk anak. Oke. Nah, kepentingan terbaik untuk anak itu bukan berdasarkan persepsi atau definisi dari orang dewasa. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Cica, misalnya lagunya dinyanyikan anak, tapi konsepnya kan sebenarnya bukan konsep anak gitu loh. Iya. Jadi kita di sini lirik-liriknya tadi ya, liriknya bukan untuk anak ya. Misalnya kita buat ya kepentingan terbaik untuk anak ya. Kalau misalnya kita membuat program berkaitan dengan kreativitas tentang anak ya berarti memang lagu-lagunya ya lagu-lagu anak yang itu memang sendiri bersentuhan dengan yang anak bersentuhan ya. dengan anak gitu. Jadi itu. Jadi mungkin di sini yang seringkali terjadi menurut saya adalah bahwa membuat sesuatu itu apa ya? Kalau mau bilang politik atas nama. Jadi politik atas nama anak gitu loh. Politik atas nama anak, tapi sebenarnya dilakukan bukan untuk Buat anak. justifikasi Jadi jadinya apapun itu kegiatan, program yang harus dilakukan oleh pemerintah, mungkin juga lembaga swadaya masyarakat atau lembaga-lembaga yang memang berkecimpung di bidang ini adalah yang digarisbawahi kepentingan yang terbaik untuk anak. Nah, kepentingan terbaik untuk anak itu jangan kita berpikir bahwa anak itu tidak memiliki pendapatnya sendiri. Jadi saya mungkin sama Mbak Cita, anak saya juga umurnya 20 tahun dan 18 tahun itu juga sama. Jadi sekarang saya menganggap mereka itu adalah sahabat. Jadi mereka mau cerita apa aja itu boleh, mau cerita pacar juga boleh. Padahal saya sebenarnya ada gimana ya, tapi tetap mendengarkan, tetap dia punya hak untuk memberikan pendapatnya. Karena menurut saya jangan kita beranggapan mungkin konsepnya kalau dulu ya konsep mungkin saya gitu sama masa yang sekarang itu beda. Kalau dulu mungkin apapun kita sebagai anak itu harus nurut apapun yang karena itu yang ada di benak kita, di mindsetnya. Iya, demokrasi terpimpin ya. Pokoknya apa yang dikatakan ibu dan bapak itu adalah suatu kebenaran yang mutlak. Betul. Kita Dan itu harus diikuti oleh anak. Padahal nggak seperti itu kalau menurut saya. Jadi bagaimana anak juga menghormati orang tua, kemudian orang tua juga harus juga menghormati mendengarkan apa pendapat dari si anak, kemudian setelah itu didiskusikan, kemudian diputuskan bersama. Menurut saya itu. Jadi memang kuncinya di sini jangan kita melihat politik atas nama anak, tapi benar-benar harus digarisbawahi adalah kepentingan yang terbaik untuk anak. Baik, terima kasih Bu Erna. Nah mungkin Bu Herlina ada yang mau disampaikan dari apa yang kita bicarakan, harapan-harapan ke depannya, sebab apalagi Bu Herlina sebagai ujung tombak kita juga nih ya, untuk membela hak-hak warga kita, terlebih dalam hal ini anak-anak kita. Seperti apa Bu Herlina? Kalau saya mungkin dari sisi DPRD kan kita pengawasan ya. Jadi mungkin harapannya gini, kami ini betul-betul serius untuk mengawasi supaya apa yang dilakukan APP itu bukan hanya sekedar program-program tapi betul-betul dilaksanakan dengan serius. Iya. Karena kan tumbuh kembang anak, kenyamanan anak itu menjadi prioritas kita sama. Jadi kami betul-betul akan melakukan pengawasan yang betul-betul kalau dibilang kita pawaskat lah ya. Karena salah satu tugas dari anggota dewan ya, pengawasan ya. Dan kemudian kegiatan-kegiatan yang langsung bersentuhan dengan anak itu akan kita pastikan senyaman mungkin buat anak, mungkin itu sih. Mungkin bisa langsung disampaikan juga Bu Herlina kepada Banteng listener tadi apa yang tadi menjadi garis bawah kita, catatan bawah pertama, ketika ada pengaduan silakan kemana Bu Herlina, mungkin bisa disampaikan? Baik, kalau jika ada ingin disampaikan kendala atau apapun yang bisa kita bantu silakan ke Fraksi PD Perjuangan. Fraksi PD Perjuangan. Ya, itu di lantai 8 di Kebon Siri, Gedung Baru, Gedung DPRD DKI Jakarta dari hari Senin
sampai dengan hari Rabu mulai jam 10 sampai dengan jam 3. Pukul 10 sampai jam 3 ya. Oke, itu informasi yang baik sekali. Baik, terima kasih Bu Herlina dan Mbak Uun nih, harapan kita Mbak Uun sebagai Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak, gimana nih harapan-harapan ke depannya nih? Iya, anak-anak Indonesia itu sebagai aset negara ke depannya. Dan momentum Hari Anak Nasional ini adalah momentum bagi kita untuk lebih peduli bagi anak-anak kita, bagi anak-anak di Indonesia, dan mengingatkan juga semua pilar, baik itu pemerintah, di sini Kementerian Pendidikan maupun juga partai-partai politik untuk mendorong juga untuk membuat kebijakan-kebijakan bagaimana anak-anak itu dapat terlindungi dan Indonesia juga bisa maju ke depannya. Selamat Hari Anak Nasional. Semoga anak-anak kita bisa tumbuh berkembang dan bisa mendapatkan perlindungan yang terbaik dan dapat memenuhi cita-cita ke depannya. Sehingga Indonesia semakin maju. Nah, Bu Cica, Mbak Cica nih, mungkin bisa harapan-harapan lagi seperti apa yang akan disampaikan? Ya, saya cuma pesan buat orang tua bahwa anak itu kertas putih. Kertas putih, oke. Jadi starting awalnya adalah kita yang gambar. Jadi jangan pernah kamu salah ini itu gitu ya. Lihat dulu, ngaca dulu kitanya sendiri juga. Contoh apa yang udah kita kasih buat mereka gitu. Jadi dan anak juga harus bisa belajar respect ya, terhadap orang tua. Ya, jadi aku biasakan anak-anak juga sama yang lebih tua, salim, itu hal-hal kecil tapi yang sampai dewasa ini maksudnya mereka udah besar gitu masih mereka lakukan. Jadi itu benar-benar hasil yang saya nggak pernah kalau terima raport saya nggak pernah tanya angka. Oke. Saya nggak pernah tanya angka. Gimana anak saya straight A atau apa gitu, nggak pernah, Mbak. Jadi saya selalu tanya bagaimana anak saya di sekolah gitu, karena itu nomor satu penting gitu. Bisakah mereka bersosialisasi, bertingkah laku yang baik sesama temannya, itu kan juga penting banget untuk masa depan mereka. Itu aja. Itu harapannya ya, sehingga anak-anak Indonesia ini ke depannya menjadi generasi muda bangsa untuk mewujudkan Indonesia lebih maju lagi. Nah, ternyata nggak terasa Ibu dan rekan-rekan sekalian, di sini telah kita sampaikan bagaimana ternyata dalam mendidik anak-anak supaya menjadi generasi harapan bangsa itu ternyata tidak mudah. Harus ada kerjasama dari semua pihak, baik itu dari negara, dari wakil rakyat kita, juga dari peranan orang tua, dan juga kita harus melindungi dari segi hukumnya, sehingga harapan-harapan kita ke depannya akan menjadikan Indonesia menjadi negara yang lebih maju, menjadi negara yang lebih sejahtera, karena tercipta bibit-bibit atau kader-kader generasi emas. Nah, berbicara generasi emas ini, sebelum kita tutup atau kita akhiri perjumpaan kita pada hari ini, kita akan langsung menyaksikan bagaimana anak-anak Indonesia ini bercerita tentang keluarga yang bahagia. Oke, kita tampilkan generasi muda kita untuk menyanyikan lagu Happy Family. Kami persilakan. Happy family, happy family. Happy.
Oke, dengan berakhirnya lagu We Are Happy Family, terima kasih untuk itu. Adadi silakan untuk kembali ke tempatnya. Baik ibu-ibu sekalian, dengan berakhirnya lagu Happy Family ini, kita ucapkan juga salam jumpa lagi buat Banteng listener dan tepuk tangan buat kita semua. Salam perjuangan kita. Merdeka. Banteng Radio.